Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaifa halukum ayyuhat tulab wa halukunna ayyuhat tulaba talibat. Semoga antum dan antunna sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali materi kita di pelajaran tafsir. Pada kesempatan yang lalu kita bahas itu tentang zakat naqdain, yaitu zakat mata uang. Ya, untuk hari ini kita masih membahas tentang zakat tersebut. Oke, berarti kan qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak wala yunfikunaha, kemudian tidak menginfakkannya, mengeluarkan zakatnya fi sabilillah, di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira bagi mereka bi'adzabin alim, yaitu dengan azab yang sangat pedih. Nah, bentuk azabnya yang sangat pedih itu seperti apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu di hari dipanaskan harta benda tersebut dengan api neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, maka disetrika dengan harta yang telah dipanaskan dengan api neraka jahanam tersebut, jibahuhum, yaitu kening jidat mereka, wa junubuhum, lambung-lambung mereka, wa zuhuruhum, dan juga punggung-punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, hada ma kanastum li anfusikum, inilah apa yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Jadi inilah simpanan kalian dahulu. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakan apa yang telah kalian simpan tersebut. Berkata Imam As-Sa'di, beliau mengatakan, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, yaitu orang-orang yang menahan atau menyimpan emas dan perak, ayyum sikunaha, yaitu menahannya, tidak mau mengeluarkannya, tidak mau menginfakkan zakatnya, wala yunfikunaha, kemudian tidak mau menginfakkannya fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya di jalan Allah ini adalah turuqul khair al-musilati ilallah, yaitu jalan-jalan kebaikan yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwal kanzul muharram, maka inilah simpanan yang terlarang. Jadi menyimpan yang semacam inilah yang terlarang, yaitu menyimpan harta apapun kemudian tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan kewajibannya, maka inilah simpanan yang terlarang. Adapun kalau orang menyimpan hartanya tetapi dia masih mengeluarkan zakatnya, kewajibannya, haknya, ya maka tidak terlarang. Ayyum sikaha anin nafaqah, yaitu menahannya dari memberikan nafkah yang wajib, ka'an yamna'a minha az-zakah awin nafaqatil wajibati li zaujati awil aqarib, ya seperti mencegah dari harta tersebut zakatnya, tidak mengeluarkan zakatnya, awin nafaqatil wajibati li zaujati, atau memberikan nafkah yang wajib kepada istri, awil aqarib, atau kerabat, au an-nafaqah fisabilillah, atau nafkah di jalan Allah ita wajibat, apabila wajib. Jadi ya maksudnya di sini adalah ketika orang itu ya tidak mau mengeluarkan zakatnya, atau tidak mau memberikan nafkah kepada anak, kepada istrinya, jadi harta tersebut disimpan saja, kewajibannya tidak dikeluarkan, anaknya kelaparan, istrinya kelaparan, tidak dikasih makan, maka yang ini yang terlarang. Maka fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira bagi mereka, yaitu apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, yaitu dengan azab yang sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkan azab yang pedih tersebut dengan summa fassarahu biqaulih, kemudian Allah menafsirkannya, menjelaskannya. Bentuk azab tersebut adalah yauma yuhma 'alaiha,
ala amwalihim, yaitu harta benda yang mereka simpan tersebut akan dipanaskan. Dipanaskan dengan apa? Finari jahannam, dengan api neraka jahanam. Fayuhma kullu dinarin au dirhamin ala hiddati. Maka setiap dinar yang disimpan, setiap dirham yang disimpan tidak dikeluarkan zakatnya, maka akan dipanaskan dengan api neraka jahanam ala hiddatihi, sesuai dengan ketajamannya. Kemudian setelah harta dinar, dirham, ataupun lempengan emas ataupun perak tersebut panas dengan api neraka jahanam, fatuk wa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Maka dengan harta yang dipanaskan tadi, dinar yang panas dengan api neraka jahanam, maka akan digunakan untuk menyetrika, menggosok jidat-jidat mereka, kemudian juga lambung-lambung mereka, kemudian juga punggung-punggung mereka. Kapan itu? Fi yaumil qiyamati, di hari kiamat. Kullama baridat, maka ketika harta tadi yang disimpan kemudian dipanaskan dengan api neraka itu dingin, tidak panas lagi, uidat, maka akan dipanaskan kembali, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanatin, yaitu di hari yang ukurannya, yang masanya pada hari itu, satu hari itu adalah 50 alf sanatin, yaitu 50.000 tahun. Jadi satu hari di hari kiamat itu adalah 50.000 tahun dalam hitungan kita manusia. Wa yuqal lahum tawbihan waluman, kemudian dikatakan kepada mereka tawbihan waluman, dengan menjelekkan dan mencela mereka, hada ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Inilah apa yang kalian simpan dahulu untuk kalian, fadhuku, maka sekarang rasakan, ma kuntum taknizun, apa yang kalian simpan tersebut. Fama zalamakum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi kalian sama sekali. Allah tidak mendolimi kalian. Walakinnakum, akan tetapi kalianlah, zalamtum anfusakum, yang mendolimi diri kalian sendiri. Wa adabtumuha bihadal kans, maka kalian diazab dengan simpanan tersebut. Ya karena sebab kalian tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan kewajibannya, ya maka kalian diazab dengan sebab tersebut. Maka perhatikan, wa dzakarallahu fi hataini al-ayataini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam dua ayat ini inhirafal insan fi malih, yaitu penyimpangan atau penyalahgunaan manusia di dalam hartanya. Jadi walaupun harta itu dihasilkan ataupun hasil kerja keras dia, tetapi kadang-kadang manusia itu ya salah dalam menggunakannya, menyimpang di dalam mengalokasikannya. Nah, bentuk-bentuk penyimpangan manusia di dalam hartanya itu seperti apa? Wadzalika bi ahad amrayni, yaitu dengan salah satu dari dua perkara berikut ini. Yang pertama, imma an yunfiqahu fil batil. Yang pertama adalah ketika seseorang itu menginfakkannya, menggunakannya, memakai harta tersebut untuk sesuatu yang batil, la yujdi, yang tidak memberikan kepadanya naf'an, kemanfaatan. Jadi digunakan untuk kemaksiatan, digunakan untuk kebatilan, untuk sesuatu yang terlarang yang tidak ada sama sekali di dalamnya manfaat. Bal la yanaluhu minhu illa dararul mahad, dan justru yang ia peroleh itu ya hanya apa? Hanya mudarat, bahaya saja. Wadzalika, dan semua itu adalah seperti apa? Ka ikhrajil amwal fil ma'asi was sahwa, seperti menggunakan, memakai harta untuk bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, kemudian wasahawat, dan juga menuruti hawa nafsunya, allati la tu'inu ala ta'atillah, yang tidak membantunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga wa ikhrajiha lisad an sabilillah, atau memakai harta tersebut, menggunakan harta tersebut untuk sad, yaitu
menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah bentuk penyimpangan manusia terhadap harta yang ia miliki, yaitu ketika orang tersebut menggunakan hartanya untuk kepentingan maksiat, berbuat dosa, melakukan hal terlarang. Ya walaupun harta tersebut itu adalah hasil kerja keras dia, ataupun hasil usaha dia. Akan tetapi ya perlu kita ingat bahwasanya harta yang kita miliki, uang yang kita dapatkan, itu ya sebenarnya bukan murni hasil kerja keras kita. Akan tetapi itu adalah karunia anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah itu tidak menghendaki, maka niscaya kita pun tidak akan memiliki harta tersebut. Kemudian bentuk penyimpangan manusia yang kedua di dalam harta, yaitu wa imma an yumsika ma lahu an ikhrajihi fil wajibat, yaitu ketika manusia itu menahan hartanya an ikhrajihi, dari mengeluarkannya fil wajibat, untuk sesuatu hal yang wajib. Artinya maknanya dia tidak mau mengeluarkan kewajiban harta tersebut. Kita paham dan kita mengerti harta yang kita miliki itu ada hak, ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya, harta tersebut itu ada haknya, ada kewajibannya, yaitu zakatnya, atau mungkin nafkah yang wajib yang harus kita berikan. Ya, ketika seseorang itu tidak mau mengeluarkannya, maka dia telah menyimpang di dalam menggunakan hartanya. Maka perhatikan, wa nahyu anisai amrun bididdihi. Larangan dari sesuatu itu adalah perintah dari lawannya. Artinya ketika di dalam ayat tersebut Allah itu melarang untuk menyimpan harta, tidak mengeluarkan zakatnya, maka sejatinya itu adalah perintah bagi kita untuk mengeluarkan harta tersebut, untuk dibayarkan zakatnya, yaitu an-nahyu an syai' amrun bididdihi. Jadi larangan dari sesuatu itu sebenarnya itu adalah perintah dari lawannya. Antuna dilarang untuk duduk, maka itu mengandung makna perintah agar berdiri. Ya, sebagaimana di dalam ayat Allah itu melarang untuk menyimpan harta, maka ini mengandung makna Allah itu memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta tersebut. Ya, itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.